Si Bahar keturunan Nabi, tapi akhlaknya kok gitu. Kata-kata itu sering kita dengar. Baik teman-teman, mari kita bahas, kita bedah kitab Abul Mawahib Asy-Sya'rani dalam kitab Al-Minan Al-Kubra. Bagaimana sikap kita menghadapi dzurriyyah Rasul yang katakanlah akhlaknya kurang baik, kalaupun seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswaja, para nahdien semuanya yang saya hormati. Tak lupa saya untuk selalu mendoakan teman-teman semua, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, maghfirahnya, memberikan kelancaran rezeki dan kesehatan kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Dalam minggu ini viral kasus perseteruan antara Habib Bahar dan siapa itu ya, saya tidak begitu mengikuti. Cuman kali ini saya akan membahas tentang sikap kita terhadap Ahlul Bait, sikap kita terhadap para habaib, sikap kita terhadap dzurriyyah Nabi, lebih-lebih dzurriyyah Nabi, para habaib, para sayyid yang seakan-akan itu nakal, istilah Maduranya meler ya. Perlu teman-teman ingat, di dalam diba, maulid diba yang sering kita baca itu adalah Ahlu Baitil Mustafat tuhurihum amanul ardi faddakiri. Ini yang diingatkan oleh Abdurrahman Abdibai, pengarang kitab diba, maulid diba, bahwa Ahlu Baitil Mustafa, keluarga Rasulullah, ahli bait Rasulullah itu adalah at-tuhuri. Mereka itu adalah orang-orang yang suci. Hum amanul ardi faddakiri. Ingatlah, mereka itu adalah amanul ardi, keamanan di bumi ini, keamanan di dunia ini. Faddakiri, ingatlah. Itu kata atau peringatan Abdurrahman Ad-Dibai di dalam kitabnya Kitab Diba. Teman-teman Aswaja, seluruh nahdien semuanya, mari kita bedah, kita buka kitab karangan Imam Asy-Sya'rani atau Abul Mawahib bin Abdul Wahhab Asy-Sya'rani dalam kitab Al-Minan Al-Kubra. Syekh Sya'rani mengatakan, Abul Mawahib Asy-Sya'rani ini mengatakan dalam kitab beliau Al-Minan Al-Kubra, wa mimma mannallahu tabaraka wa ta'ala bihi alayya mahabbati lisyurafa wa ahlil bait. Kata beliau, termasuk pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap saya, kata Abul Mawahib Asy-Sya'rani, mahabbati lisyurafa'i wa ahlil bait adalah kecintaanku terhadap para syurafa, para syarifah, dan para ahlil bait itu. Jadi Allah memberikan kecintaan, rasa cintaku untuk mencintai para habaib, para syarifah, para keturunan Rasulullah. Ini adalah suatu pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala terhadapku. Kata Abul Mawahib Asy-Sya'rani, walau min qibalil ummi faqat, sekalipun syurafa, habib atau keturunan Rasul, dzurriyyah Rasul itu bukan dari jalur ayah, tapi hanya ibunya saja keturunan Rasulullah, yakni misalnya Syarifah menikah dengan orang biasa kemudian punya anak, maka itu tetap Abu Al-Mawahib Asy-Sya'rani tetap aku cintai. Untuk mencintai ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walau kanu ala ghairi qadamil istiqomah. Ingat, sekalipun mereka itu berjalan di rel yang tidak istiqomah. Li'annahum biyakinin, karena mereka itu yakin, yuhibbunallaha wa rasulah, karena aku yakin mereka itu mencintai Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Waman ahabballaha wa rasulahu, barang siapa yang mencintai Allah dan Rasulnya, la yajuzu bughduhu, maka tidak boleh kita membencinya. Wala sabbuhu, dan tidak boleh kita memisuinya, tidak boleh berkata kotor terhadapnya.
biqarinati annahu sallallahu alaihi wasallam, karena ada qarinah bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam kana yuhiddu Nuaiman kullama syaribal khamra. Rasul ini menghat yang namanya Nuaiman, sahabat Nuaiman, setiap kali meminum khamr, Nuaiman ini dihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya jelaskan artinya saja biar tidak panjang konten ini. Jadi sahabat Nuaiman bin Amr bin Rafa'ah hampir tiap hari selalu dihukum oleh Rasulullah, dihat, karena beliau itu melakukan pelanggaran minum khamr, mabuk. Hingga sahabat-sahabat yang lain sangat membenci dan melaknat Nuaiman radhiyallahu an, para sahabat ini. Rasul pun bersabda, itu sabda Rasulullah, la tul'inu Nuaiman, jangan kau melaknat Nuaiman, karena dia mencintai Allah dan Rasulnya. Fa'ulima annahu la yalzamu min iqamatina al-hududa ala syurafa annana nabghuduhum. Dari kisah ini maka bisa kita tarik paham, bisa kita paham, kita mengerti bahwa menegakkan hukum iqamatil hudud terhadap ahlil bait itu bukan berarti kita membenci terhadap mereka, tapi bahkan itu adalah merupakan kecintaan kita terhadap mereka. Baik, kita langsung ke bawah saja. Wa qala Syekh Muhyiddin itu bin Arabi rahimahullah ta'ala. Syekh Muhyiddin al-Arabi berkata, alladzi aqulu bihi inna dzunuba ahlil baiti, bahwa sesungguhnya dosa-dosa ahlil bait innama hiya dzunubun fis surah la fil haqiqah, itu adalah dosa dalam bentuknya, bukan secara hakikat. Li'annallaha ta'ala ghafara lahum dzunubahum bisabiqil inayah, karena Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa mereka. Liqaulihi ta'ala, karena berdasarkan firman Allah, innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Jadi berdasarkan firman Allah, innama yuridullah, itu sesungguhnya Allah berkehendak untuk menghilangkan ar-rijsun, kekotoran dari ahlil bait, dan mensucikan mereka sebenar-benar suci. Wala rijsa arjasu minadz-dzunub, tidak ada kotoran yang lebih kotor daripada dosa. Kalau Allah sudah menghendaki membersihkan kotoran ahlil bait, apalagi kotoran dosa, karena tidak ada barang kotor kecuali yang lebih kotor dari dosa itu. Kemudian Abul Mawahib Asy-Sya'rani melanjutkan, qala wa jami'u ma yaqa'u minhum minal adlana, semua yang dilakukan para dzurriyyah Nabi terhadap kita, yajibu alaina fil adab ma'hum an taj'alahu syabihan bil maqadir ilahiyah minal amrad wa nahwiha. Maksudnya begini, beliau Syekh Abul Mawahib Asy-Sya'rani itu mengatakan, apapun yang dilakukan oleh dzurriyyah Nabi, keturunan Nabi terhadap kita, anggap saja itu adalah takdir Allah pada kita. Seperti halnya penyakit dan lain-lain yang menimpa kita, seperti itulah sebenarnya, anggap seperti itu. Seharusnya kita rela dan bersabar terhadap kelakuan mereka, sekalipun mereka mengambil harta kita dan tidak mengembalikannya kepada kita. Maka tidak layak bagi kita untuk menahan mereka dan bahkan melaporkannya pada hakim, karena di tubuh mereka terdapat sebagian darah daging Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu penjelasan dari Abul Mawahib Asy-Sya'rani.